Petugas kepolisian dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba yang menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat lantaran Ko Erwin hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Welcome to jungle. Tepat sebelum memasuki teritori perairan Malaysia, Bareskrim Polri berhasil menghentikan laju kapal kayu yang digunakan Ko Erwin untuk melarikan diri. Ko Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Pelaku juga bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal. Yang diamanin ini DPO narkoba atas nama Erwin Iskandar. Kepulangan sendiri dilakukan dari mana? Apa dilakukan di mana? Penangkapan dilakukan di Daerah provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Balai. Saat DPO sendiri lagi apa? Aktivitasnya saat Sedang melakukan penyeberangan menggunakan kapal. Kita melakukan penangkapan yang diduga akan menuju ke Malaysia. Usai ditangkap, pelaku langsung diterbangkan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seorang remaja nekat melompat ke Kali Mukerfart, Cengkareng, Jakarta Barat lantaran takut ditangkap polisi usai transaksi narkoba. Sementara satu remaja lainnya yang juga beli narkoba di Kampung Ambon langsung dibekuk. Berapa orang lah? Korbannya mana? Info. Macet der. Remaja laki-laki ini hanya bisa pasrah usai melompat ke Kali Mukerfart, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah naik dan basah kuyup, remaja ini langsung diserahkan ke tim patroli polisi yang melintas di lokasi. Remaja ini awalnya dikira jambret, namun saat diperiksa, ia mengaku ketakutan ditangkap lantaran baru saja bertransaksi narkoba di Kampung Ambon. Ia mengaku diajak temannya yang juga akhirnya ditangkap dan diserahkan ke polisi. Bukan, jadi habis dari Komplek Ambon dan pengakuan yang satu habis make di Komplek Ambon. Begitu. Ya, yang satu mungkin diajak aja nih sebagai korban karena diajak belanja ke situ, tapi yang satu emang pemakai kayaknya. Yang nyebur itu yang habis pakai, Pak? Bukan. Oh, bukan. Malah yang nyebur itu nggak make pengakuannya, berani tes urin dia bilang. Tapi yang satu itu habis make kata dia bersama yang cebur. Kedua remaja ini kemudian digelandang ke Polsek Cengkareng untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Alami kontraksi di tengah perjalanan ke rumah sakit, seorang ibu hamil melahirkan di dalam mobil di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Proses persalinan berjalan lancar setelah dapat bantuan dari petugas damkar dan bidan setempat. Bidan sedang evakuasi bayinya. Seorang ibu hamil harus melakukan proses persalinan di tengah jalan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Kejadian ini bermula ketika Soleha yang akan menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi online tiba-tiba saja mengalami kontraksi sehingga sang sopir memilih berhenti di depan pos pemadam kebakaran dan meminta bantuan petugas. Meski sudah berupaya, petugas pun kemudian memanggil bidan terdekat untuk melanjutkan proses persalinan yang sudah berjalan dan bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Mendatangi pos damkar untuk meminta pertolongan karena di dalam mobil ada seorang ibu yang melahirkan di dalam mobilnya sehingga supir Grab panik dan meminta kepada tim damkar untuk membantu mengevakuasi ibu dan bayinya. Selanjutnya, ibu dan bayi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dramatis, petugas damkar Gulkarmat Jakarta Utara membantu proses pemakaman jenazah dengan berat badan 130 kg di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Dengan sejumlah upaya, pemakaman berlangsung aman dan lancar. Petugas Gulkarmat membantu warga untuk melakukan pemakaman jenazah perempuan dengan berat badan berlebih.
Jenazah ini diketahui memiliki berat badan sekitar 130 kg. Dalam prosesnya, petugas harus menggunakan peralatan katrol untuk menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Evakuasi jenazah ini dilakukan berdasarkan permintaan keluarga. Untuk mempermudah proses pemakaman, petugas menyiapkan alat katrol untuk menarik dan menurunkan jenazah secara perlahan dan aman ke dalam liang kubur. Sebanyak 8 personel diterjunkan dalam proses ini. Telah melaksanakan bantuan evakuasi jenazah berdasarkan permintaan keluarga serta koordinasi dengan unsur terkait. Proses evakuasi memerlukan teknik dan peralatan khusus guna memastikan keselamatan petugas serta menjaga kehormatan jenazah. Proses evakuasi berlangsung lancar dan dinyatakan selesai. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekjen Partai Golkar menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya Rudi menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudi Masud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut pihaknya sudah meminta keterangan Rudi Masud dan meminta Rudi agar lebih mendengarkan suara publik. Gubernur Kaltim Rudi Masud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini, Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan kendaraan operasional jenis tertentu dibutuhkan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang luas dan ekstrim. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pasca polemik pengadaan mobil dinas, keluarga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud disorot publik. Istri, adik hingga kakak kandung Rudi menduduki kursi jabatan strategis.